Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin. Sahabat sekalian, di penghujung bulan Ramadan ini begitu akrabnya kita dengan kupasan penghayatan tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari awal Ramadan itu begitu akrab telinga kita dengan la'allakum tattaqun, la'allakum tattaqun. Karena itu pada penghujung ini kita tidak ada salahnya untuk merenungkan kembali tentang bagaimana fadilatut taqwa atau keutamaan takwa dalam sinaran Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat sekalian, Allah memberikan keutamaan atau kelebihan dari orang bertakwa ini, kita lihat dari beberapa ayat. Yang pertama, bahwa at-taqiyu huwa al-akramu indallah. Bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jelas ayatnya begitu akrab di telinga kita. Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling karim, yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa di antara kalian. Hal ini unik karena kata karim ini pernah digunakan sebelum Al-Quran turun, di mana kata karim digunakan untuk orang yang gemar membagi-bagikan harta atau dermawan tanpa memandang apakah itu tepat atau tidak, hasilnya dari mana, soleh atau tidak peduli. Contoh, misalkan ada satu kejadian ketika penghuni rumah kedatangan tamu, kemudian 3 orang tamu itu dia suguhkan dengan 1 orang 1 unta. Bagi kita, itu untuk berapa hari kita makan satu ekor unta itu kan? Nah, karena itu merupakan satu hal yang tabzir nanti di dalam Al-Quran, tetapi mereka menganggap bahwa itu adalah karim dengan alasan atau dengan harapan kalau mereka, si para tetamu ini nanti kembali kepada suku-suku mereka, akan tersebar bahwa si sahibul bait atau pemilik rumah itu adalah orang yang mulia, orang yang dianggap memiliki dermawan. Nah, di sana tidak memperhatikan aspek tentang tabdir. Nah, nanti Al-Quran itu meluruskan tentang atau memberikan konsep baru tentang karim, bahwa kata karim itu bukan sekedar dermawan, bukan sekedar bagi-bagi harta, tapi memperhatikan ketepatan di dalam hal memberikan santunan tersebut atau harta tersebut. Makanya nanti di dalam ciri ibadur rahman, mereka itu apabila berinfak lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Mereka itu tidak israf, tidak berlebih-lebihan, tapi juga tidak kotor, tidak kikir, ya, tetapi wa kana baina dzalik, yakni pertengahan dari itu. Karena itu maka Al-Qur'an memberikan nuansa baru, tekanan baru, bahwa kata karim, kemuliaan, itu ada kaitan dengan ketakwaan. Nah, orang yang bertakwa itu adalah sebagai ukuran bahwa seseorang itu paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang yang paling banyak ilmunya, bukan orang yang paling banyak hartanya, bukan orang yang paling banyak amalnya, bukan orang yang paling kuat fisiknya, tapi semuanya itu bisa menjadikan kemuliaan manakala harta yang banyak itu didasarkan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu didasarkan kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta yang dimilikinya juga dibelanjakan dasarnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kenapa kita merasa begitu penting untuk menghayati lagi. Kenapa puasa itu ujung-ujungnya tatakun, kemudian apa sih keutamaan takwa atau fadilatut takwa di dalam Al-Quran ini? Jelas ini menjadi standar ukuran kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa ternyata orang yang bertakwa itu adalah al-muttaquna auliyaullah wa ahibba'uhu. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang dilindungi, ditolong, dibela oleh Allah Subhanahu wa taala,
dan juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 ayat yang ditegaskan oleh Allah dengan innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Yang sebelumnya diawali dengan bala man aufa bi'ahdihi wa taqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Orang yang memenuhi janjinya dan dia bertakwa, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Ayat yang kedua, fa'atimu ilaihim ahdahum ila muddatihim. Sempurnakanlah kepada mereka janji mereka ketika kamu memiliki janji dengan mereka. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat yang lain, famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Innallaha yuhibbul muttaqin. Beristiqomahlah. Kalau famastaqamu, kalau mengapa mereka bisa istiqomah menghadapi kamu sementara kamu tidak beristiqomah menghadapi mereka? Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Di sini dikaitkan antara takwa dengan penuhi janji, takwa dengan istiqamah. Kemudian dalam ayat berikutnya, wa innaz zalimina ba'duhum awliya'u ba'din wallahu waliyul muttaqin. Sesungguhnya orang-orang zalim itu sebagian mereka menjadi aulia, menjadi penolong, pelindung bagi orang zalim yang lainnya. Tapi Allah adalah waliyul muttaqin, menjadi walinya orang-orang yang bertakwa. Di sini jelas bagaimana keutamaan takwa itu. Allah lindungi, Allah akan tolong ya orang-orang yang bertakwa. Yang ketiga, bahwa ternyata orang-orang yang bertakwa ada sikap yang luar biasa, yakni memiliki sikap senantiasa disertai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah merasa tersingkirkan, tidak merasa dieliminasi. Dia tidak merasa dikucilkan. Karena ketika dia berjalan on the track, di dalam jalan Allah, di dalam yang menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dia harus menerima pengucilan apapun atau eliminasi apapun, dia tetap keyakinan bahwa innallaha ma'al muttaqin. Allah senantiasa menyertai orang-orang yang bertakwa. Sahabat sekalian, bahkan bukan hanya itu, Allah tegaskan ta'yidullah lil muttaqin bil quwwah wal madad. Allah memberikan dukungan, bantuan kepada orang-orang yang bertakwa itu dengan kekuatan dan jumlah bala bantuan yang ini pernah terjadi pada masa perang, di mana kaum muslimin itu mendapatkan bantuan malaikat yang diabadikan di dalam Al-Quran. Bala in tasbiru wa tattaku wa ya'tukum min fawri hadha yumdidukum rabbukum bi khamsati alafi minal malaikati musawwimin. Jika kalian bersabar, jika kalian bertakwa, maka Allah segera memberikan bala bantuan berupa malaikat, 5.000 malaikat. Ya, yang dikasih tanda. Ini menunjukkan bahwa ketika orang berjalan di jalan Allah atau bertakwa pada Allah, Allah tidak akan membiarkan hambanya. Allah akan berikan bantuan kepada para hambanya. Berikutnya, yang kelima, orang-orang yang bertakwa akan memberikan kemudahan di dalam menghadapi persoalan hidup. Orang yang bertakwa bukan orang yang tidak pernah mengalami penderitaan, tidak pernah mengalami musibah, tidak pernah mengalami kesulitan, tapi semuanya mungkin itu mereka alami. Para nabi itu bukan sesuatu yang penghidupannya, sirahnya itu adalah sesuatu yang senang melulu, tidak. Ya, yang selalu tidak ada tantangan nyaman, enggak. Aman, tidak. Ya, tetapi menghadapi gangguan, ancaman, tantangan, bahkan penderitaan. Tetapi walaupun mereka itu semua menerima hal yang demikian, tapi tetap mereka bisa bersabar kepada Allah dan bertawakal kepada Allah, maka pada saat itulah Allah memberikan kemudahan. Jadi itulah buah dari atau keutamaan dari takwa, begitu dahsyatnya, begitu membuat kita termotivasi. Kenapa kita mesti takwa? Bukan satu ungkapan yang rutinitas, formalitas semata. Ada hal yang menarik dalam ayat Al-Quran. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى.
Siapa yang gemar bertakwa, wattaqa, wa amma man a'ta, siapa yang gemar memberi, juga dia wattaqa bertakwa, wa saddaqa bil husna, membenarkan nilai-nilai kebaikan, maka kata Allah fasanu yassirhu lil yusra, Allah akan mudahkan ke jalan kemudahan, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Memberi, takwa, membenarkan nilai-nilai kebaikan. Sebaliknya wa amman bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassirhu lil usra, siapa yang bakhil, siapa yang tidak care, wastagna merasa diri cukup, wa kadzdzaba bil husna dan mendustakan nilai-nilai kebaikan, fasanu yassirhu lil usra, maka akan kami mudahkan ke jalan kesulitan, yakni nerakanya Allah. Di sini kemudahan menuju Allah, kemudahan menuju apa yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi jaminan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian ayat yang lain, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan jadikan baginya itu makhraja, tempat keluar. Maksudnya solusi. Tadi bahwa mungkin saja di dalam hidupnya penuh dengan cobaan, dengan ujian, dengan penderitaan, tetapi selalu ada jalan, selalu ada solusi, selalu ada cahaya yang menerangi, sehingga dia tidak mengalami kegelapan atau zulmun. Inilah betapa utamanya takwa. Bahkan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah berikan rezeki la yahtasib, yang tidak bisa diberikan atau yang tidak bisa dihisab, tidak bisa diperhitungkan, tidak bisa dimatematiskan. Jadi kalau ada istilah pernyataan yang sangat menarik, bahwa gaji dari kantor tapi rezeki dari Allah. Artinya mungkin gaji kita bisa kita matematiskan, bisa kita perhitungkan bahwa bulan sekian, bulan ini saya mendapatkan sekian. Tapi rezeki Allah bisa berkali lipat dari itu, atau mungkin kurang. Inilah. Nah, bagi orang yang bertakwa, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan rezeki dengan jalan yang tidak bisa dimatematiskan, rezeki Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang jelas memberikan kepastian akan memberikan rezeki kepada seluruh hambanya, terlebih kepada orang yang bertakwa. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.